Hai, selamat datang di podcast Sirasi. Guys, kalian tuh pernah gak sih untuk menyampaikan pesan, kalian tuh bingung kalau mau biar efektif dan efisien tuh gimana sih? Jujur pernah banget. Nah, apalagi sampai bikin miskomunikasi. Itu nggak banget gak sih buat kita yang anak komunikasi? Iya, nggak banget, nggak boleh. Benar kan? Nah, karena dari itu kita bakal bahas topik yang penting banget nih. Apalagi kalau kalian tertarik di dunia komunikasi. Nah, kita bakal kupas tuntas soal strategi komunikasi, mulai dari pengertian dasar, terus langkah-langkah perencanaan, sampai ke model race yang sering dipakai di dunia profesional. Nah, dan yang menarik nih, strategi komunikasi itu nggak cuma soal ngomong doang, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya, terus ke siapa targetnya, dan melalui media apa, agar tepat sasaran. Nah, biar makin terbayang, kita juga bakal ngasih contoh kasus studi yang real banget nih dari tim Sirasi melalui kampanye digital. Jadi, pastiin kalian stay tune dan simak sampai akhir. Siapa tahu ini bisa jadi bahan inspirasi buat tugas, kerjaan, atau bahkan bikin usaha campaign kalian sendiri. Ya, setuju banget saya, guys. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari bawahnya dulu nih. Iya, Oke. Nah, jadi strategi komunikasi itu intinya adalah perencanaan yang disusun secara rapi supaya pesan yang pengen kita sampaikan nih ke audiens bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien tentunya. Kalau menurut saya, strategi komunikasi itu adalah gabungan dari unsur komunikasi yang melibatkan siapa komunikatornya, kesannya apa, melalui media apa, dan audiensnya siapa. Dan juga impact yang bakal diharapin itu bakal kayak gimana. Benar banget. Berarti kita nggak bisa asal ngomong, tapi harus juga mikirin kira-kira pesan kita ini cocok nggak ya buat audiens kita, dan lewat cara apa biar pesannya ini tersampaikan dan ngasih impact yang maksimal. Nih, ada contoh, misalnya kalian pengen jualan skincare, tapi target pasar Anda itu bapak-bapak tukang ojek. Salah Nggak bisa ya, nggak bisa banget. Berarti salah target banget kan? Nah, karena itu pesan yang ingin kita sampaikan nggak tersampaikan secara tepat. Nah, makanya strategi komunikasi itu penting banget. Apalagi ini itu dibagi beberapa bidang. Contohnya kayak pendidikan, kesehatan, marketing, bahkan ke kampanye sosial. Contohnya ada nih, kampanye anti rokok di sekolah. Kalau misalkan kita bikin medianya secara formal lewat seminar, pasti anak-anak tuh bakal bosan gak sih? Nah, itu kan. Nah, kalau di zaman sekarang gimana kalau misalnya kita buat medianya itu secara digital? Contohnya kita bikin video yang relate, terus kita upload nih di sosial media, pasti dampaknya bakal lebih nyata. Setuju banget. Nah, sebelum kita masuk ke race yang jadi topik utama hari ini, kita harus tahu dulu nih apa yang menjadi tahapan dasar dalam strategi komunikasi. Biasanya sih ada 7 langkah utama yang harus dilalui. Kayak semacam roadmap-nya gitu. Yes, pertama kita harus riset situasi. Nah, kita harus memahami dan analisis dulu nih, apa masalahnya, siapa yang terlibat, dan siapa audiensnya. Misal, kalau misalnya kita ingin membuat kampanye anti bullying di sekolah, kita harus tahu nih masalahnya apa dan dampaknya bagaimana. Nah, yang kedua, kita harus tahu tujuan komunikasinya. Apakah kita hanya ingin menyampaikan informasi saja, atau kita ingin merubah sikap audiens. Yang ketiga, itu adalah identifikasi audiens. Nah, di hal ini, kita tuh harus sudah tahu siapa yang mau kita ajak ngobrol. Mau mahasiswa, pelajar, atau orang tua. Yang keempat itu adalah menyusun pesan. Nah, pesan yang mau kita sampaikan itu tuh harus nyambung dan bisa diterima oleh audiens nih. Serta tahapan yang kelima itu adalah media komunikasi. Dalam memilih media komunikasi, kita nggak bisa asal-asalan nih guys. Karena media itu seperti jembatan.
Kalau audiens yang pakai Instagram, kita harus mengemas pesannya itu dalam berupa feeds IG ataupun konten IG Reels gitu. Jangan berupa brosur kertas atau pancing. Iya, Zaman juga. nggak relevan. Udah bahasa aman. Keenam, strategi dan taktik. Ini dia bagian eksekusinya. Di tahap ini harus jelas langkah-langkah yang mau kita ambil. Misalnya, bikin video pendek yang gampang di-share, challenge di TikTok, atau bahkan kolaborasi dengan influencer. Yang terakhir itu ada evaluasi. Tahap ini kita harus ngecek lagi nih, kampanyenya berhasil nggak ya? Ada impact-nya atau enggak? Harus dicek dulu ya berarti ya. Oke, Iya. next, kalau tahapan ini sudah berjalan dengan benar, itu pasti bakal lebih impactful dan juga terukur kan. Benar. Dan juga kan kita bukan cuma sekadar ngomong doang ya, Iya. kita bisa bikin dampak yang nyata. Iya. Bener banget. Setuju. Oke, sekarang kita masuk ke inti topik hari ini ya, yaitu model range. Najwa, kamu tahu nggak sih range itu apa? Tahu dong, RACE itu singkatan dari Research, Action, Communication, and Evaluation. Nah, model ini itu sering banget dipakai dalam bidang komunikasi karena strukturnya tuh jelas. Jadi gampang nih kita buat strategi komunikasi pakai model ini. Jadi strukturnya jelas ya. Benar banget. Kalian mau nggak sih kayak dengan satu-satu biar kita makin paham nih? Boleh. Aku mau riset. Oh, boleh. Pada ini tuh kita harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Misalnya kayak masalah apa sih yang harus dihadapin sama audiens, terus ke siapa targetnya, sama gimana kondisi sosialnya sekarang. Metodenya juga banyak banget loh, seperti analisis SWOT, wawancara, survei, dan juga audit komunikasi yang telah kita lakukan. Nah, tadi kan ada tahap research nih. Berarti kan datanya udah ketemu semua. Kita bisa mulai langsung ke tahap pelaksanaannya nih. Di tahapan ini kita harus nentuin tujuan dari kampanye kita itu apa. Terus strategi kita itu bagaimana. Serta kita juga nentuin bagaimana segmentasi audiensnya gitu. Contohnya, kalau punya anak muda ya pesannya jangan terlalu formal. Terus medianya juga harus relate sama kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya bisa pakai sosial media Instagram, TikTok, atau bahkan YouTube. Next itu communication. Ini adalah tahap dimana kita bisa mulai eksekusi pesan yang ingin kita sampaikan nih guys. Kita bisa melalui media sosial, event offline, bahkan podcast kayak gini. Oh Iya bener banget. Jadi yang penting itu isi pesannya tuh harus konsisten dan disesuaikan sama karakteristik audiens kita masing-masing. Yang terakhir dari Rev nih, evaluasi. Evaluasi Betul banget. mengukur sejauh mana atau seberhasil apa sih nih pesan kita ke audiens dan seberdampak apa gitu kan ya. Bisa dari mengukur tingkat followers, partisipasi audiens juga, dan bahkan kita juga bisa mengukur dari kenaikan engagement atau penjualan gitu. Iya. Penting banget ya. Betul. Nah, Itu penting semua. tanpa evaluasi ini, kita tuh nggak tahu kalau kampanye kita berhasil ataupun perlu perbaikan di mana. Kayak penting banget gak sih evaluasi itu? Kita harus lakuin setiap ngapa-ngapain. Iya, setiap. Bener, biar kita upgrade. Tuh. Oke, supaya lebih kebayang nih penerapan strategi komunikasi dengan model race di kehidupan sehari-harinya, kita ambil studi kasus proyek Sirasi ya sih? Nah, proyek Sirasi itu yang berkampanye digital bersih di pantai Baluyu. Nah, tujuan dari kampanye ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya nih generasi muda, wisatawan, serta peran para pelaku usaha lokal, agar lebih peduli pada kebersihan dan kelestarian di pantai Baluyu. Nah, di tahapan pertama itu ada tahap research. Nah, di tahap research ini tim Sirasi melakukan observasi langsung ke pantai Baluyu.
Mereka juga melakukan wawancara langsung dengan berbagai sudrajat selaku kepala Fogdalis. Dari sesi itulah mereka menemukan beberapa masalah utama seperti kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang kurang maksimal, serta rendahnya kesadaran dari wisatawan lokal dan pelaku usaha akan pentingnya kebersihan pantai Batu Hiu. Iya banget ya. Nah, dari data itulah yang akan menjadi dasar untuk menyusun strategi komunikasi digital kampanye bersih Pantai Batu Hiu. Nah, berdasarkan hasil tahapan research tadi, tim Sirasi menyusun rencana aksi dengan tagline Kasih, sayangi, lindungi. Nah, strategi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari membangun awareness lewat konten edukatif, menumbuhkan rasa concern dengan data-data dan fakta kondisi pantai di Batu Hiu, juga serta mendorong action lewat dokumentasi kegiatan bersih-bersih pantai Batu Hiu. Nah, publikasi kontennya ini kita wakili sesuai timeline 3 bulan. Jadi kita konsisten mulai dari pembuat produksi konten edukasi, game, sampai ke konten penutur. Nah, konsistensi jadwal unggahan ini tuh jadi kunci biar kapan kita tuh nggak berhenti aja gitu di tengah jalan, biar lanjut terus. Jadi selanjutnya ada tahap komunikasi guys. Jadi di tahap ini kampanye bersih-bersih kita ini disebarkan lewat media sosial yaitu Instagram dan YouTube. Jadi kita ini berformat kontennya bervariasi. Ya. Jadi ada infografis, feeds, reels, interaktif, sampai voiceover sebagai konten penutup di minggu terakhir. Jadi kita bikin dengan gaya visual yang konsisten dan bahasa yang familiar bagi anak-anak muda sekarang. Jadi kita harapkan pesan kampanye ini dapat diterima dengan mudah oleh para audiens. Semoga ya bisa diterima. Terakhir di tahap evaluasi. Keberhasilan kampanye akan diukur lewat beberapa indikator seperti engagement media sosial, peningkatan jumlah followers, respon positif dari audiens, dan yang terakhir itu ada observasi lapangan untuk melihat apakah kesadaran masyarakat itu meningkat. Berarti kuncinya di evaluasi. Buat dilihat masyarakat nih ada nggak sih yang meningkat. Nah, dengan gitu kita bisa melihat dan kita bisa tahu peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Pantai Batu Hiu ini meningkat atau enggak. Jadi kayak cross check gitu ya. Upgrade atau enggak gitu ya. Kita bisa cek juga partisipasi dari masyarakat sekitar tuh tentang aksi bersih-bersih pantainya ini yang dibantu oleh Fogdalis juga. Dan ada peningkatan atau enggak. Nah, jadi dari studi kasus bersih ini kita bisa lihat nih kalau model race ini benar-benar kepake dan membantu banget untuk merencanakan kampanye dengan terstruktur mulai dari riset, aksi, komunikasi sampai evaluasi. Dan kalau tahapan ini diterapkan, komunikasi itu bisa ngasih hasil yang nyata nih guys. Bahkan berpengaruh ke bisnis dan juga bisa merubah perilaku audiens. Oke, segitu dulu buat hari ini. Terima kasih sudah dengerin podcast Sarasi sampai akhir ini. Semoga kalian jadi semakin paham dan terinspirasi untuk menerapkan strategi komunikasi di kehidupan sehari-hari kalian ya. Atau bisa jadi nih buat bisnis kalian. Betul banget. Jangan lupa subscribe YouTube Sarasi dan YouTube buat episode selanjutnya. Bye. Ciao.